Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Cornalia, CGP Angkatan 8 Kota Solo, dengan pengajar praktek Ibu Irdawati SSI MM dan fasilitator Bapak Lasrin Leonardus Situmorang SSI MPD. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 14 Budaya Positif. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, kita dapat memahami bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Jadi, budaya positif di lingkungan sekolah untuk ini sangat dibutuhkan demi lancarnya semua kegiatan. Mas Purwil, bunyi kamu semua yang lari. Ini mengejar. Nanti ke depan kamu dengan teman kamu. Untuk menjadi seorang guru impian, haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya kita lihat disiplin positif. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, disiplin positif tersebut lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dan berikutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan atas paksaan, pujian, dan bukan pula hukuman. Setelah memahami disiplin positif, sekarang mari kita lihat motivasi perilaku manusia. Jadi yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia yang telah diuraikan tadi, ada dua motivasi eksternal. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Kenapa dikatakan motivasi eksternal? Karena berasal dari luar diri yang melakukan kegiatan tersebut atau dari diri orang lain. Sekarang kita lihat motivasi perilaku manusia internal. Di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi internal ini, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Setelah membahas tentang motivasi perilaku manusia, sekarang kita lanjutkan ke posisi kontrol seorang guru, di mana posisi kontrol seorang guru adalah yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Kelima posisi kontrol guru ini semuanya mempunyai kekurangan dan kelebihan. Namun, dari kelima tersebut, fungsi manajer adalah yang lebih baik. Kenapa posisi manajer dikatakan lebih baik? Karena pada posisi manajer ini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi manajer ini mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirimu. Selanjutnya kita lihat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Kalau seandainya ada pelanggaran terhadap keyakinan kelas yang telah disepakati tadi, maka untuk penyelesaian pelanggaran tersebut, maka akan ada segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyanyikan keyakinan kelas. Tujuan ini adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah 3 langkah yang dapat digunakan guru dalam menyelesaikan permasalahan atau kasus siswa yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi segitiga restitusi ini dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Sesuai uraian sebelumnya, kalau kita lihat segitiga restitusi ini mempunyai 3 sisi. Jadi, tahap-tahap ketiganya tersebut harus kita lalui. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Pada langkah menstabilkan identitas, yang pertama berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Sedangkan pada langkah validasi tindakan yang salah, tentu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Dan yang ketiga, mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Langkah yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya, kita lihat dokumentasi proses aksi nyata. Penyelesaian kasus 1, di mana pada kasus ini Aiko ketahuan pergi ke angin berembus memakai seragam sekolah.
Sampai di sana dia dan teman-teman mengisap vape atau rokok elektrik, lalu dia memvideokannya dan men-share-nya di media sosial. Pagi Aiko. Pagi Bu. Eh, Ibu tadi mendengar Aiko dipanggil orang tua oleh guru BK. Apakah benar itu? Benar Bu. Iya. Kenapa Aiko dipanggil? Karena pakai pakaian sekolah yang bagus. Memakai pakaian sekolah yang bagus. Dan ya, jadi semua orang itu pasti mempunyai kesalahan ya Aiko. Ibu sendiri dulu juga pernah salah kok waktu sekolah, dan Aiko bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan. Jadi apa alasan Aiko? Tentu Aiko punya alasan. Apa alasan Aiko pergi ke sana dan mencoba mengisap HP itu di angin berembus? Aiko lihat di media sosial bisa menghilangkan stres dan membuat santai. Oh iya, di media sosial mengatakan kalau mengisap HP itu bisa menghilangkan stres dan membuat kita santai. Setelah Aiko coba, apakah memang benar bisa menghilangkan stres? Enggak, ya kan sudah tahu alasannya enggak ya. Kita kan di kelas punya keyakinan kelas. Ada yang kita sepakati bersama, ini yang boleh dilakukan, ini yang tidak. Menurut keyakinan kelas yang telah kita tanda tangani bersama, bagaimana kira-kira tindakan Aiko mencoba mengisap HP itu yang di angin berembus itu? Salah, melanggar ya, melanggar keyakinan kelas. Jadi melanggar keyakinan kelas. Berarti Aiko sekarang sudah tahu kalau Aiko itu melanggar keyakinan kelas. Nah, jadi kedepannya gimana lagi? Aiko akan menaati keyakinan kelas. Aiko akan menaati keyakinan kelas dan berusaha lah untuk tidak melanggar keyakinan kelas dan berbuat baik ya, agar untuk masa depan Aiko juga lebih baik ya. Jadi Ibu hanya menambahkan sedikit, janganlah mudah tertarik dengan media sosial. Media sosial itu adalah teknologinya bagus, bisa kalau di segi positifnya bisa kalau untuk belajar, sumber belajar bagus. Tapi kalau yang negatif-negatif jangan ditiru ya. Ya. Nah, kebetulan jam istirahat sudah habis. Sekarang Aiko mau belajar lagi. Silakan kembali ke kelas. Terima kasih ya sudah menyelesaikan semua ini, dan berharap Aiko ke depannya tidak seperti itu lagi ya. Kasus 2. Rajum memakai sandal ke sekolah. Guru piket Bu Eka menyuruh Rajum membuka sandal. Selama PBM, Rajum tidak diizinkan memakai sandal sampai pulang sekolah. Dan pulang sekolah Rajum boleh mengambil sandalnya kembali. Penyelesaian kasus Rajum dengan menggunakan segitiga restitusi. 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 Penyelesaian kasus Rajum dengan menggunakan segitiga restitusi.
Penyelesaian kasus rajum dengan menggunakan segitiga restitusi. Jam istirahatnya sudah Penyelesaian kasus rajum dengan menggunakan segitiga restitusi. Penyelesaian kasus rajum dengan menggunakan segitiga restitusi. Selanjutnya sesi berbagi diseminasi aksi nyata modul 14. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Bapak Ibu, terima kasih atas memenuhi undangan kami, undangan yang sifatnya mendadak dalam rangka diseminasi budaya positif, khususnya di sini segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami juga akan menyampaikan beberapa hal dan pengalaman-pengalaman yang terkait dalam pembelajaran ini. Baiklah Bapak Ibu, kita lihat, kita mulai dari konsep inti budaya positif itu sendiri. Untuk menjadi seorang guru impian haruslah memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya Bapak Ibu, penerapan disiplin positif, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berikut lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dan melakukan segala tindakan, kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan paksaan, ujian, dan bukan hukuman. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bahas di sini sedikit motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan dari motivasi atau perilaku manusia tadi dapat dikelompokkan Bapak Ibu, yang pertama dan yang kedua untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan untuk mendapatkan imbalan dari atau penghargaan dari orang lain, itu termasuk motivasi eksternal keduanya. Dan berikutnya kalau kita lihat motivasi yang dari internal itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pada motivasi internal ini adalah kita menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri siswa. Berikut Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat posisi kontrol seorang guru. Posisi kontrol seorang guru itu ada 5. Yang pertama pembuku, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima sebagai manajer. Kalau kita lihat dari 5 posisi kontrol tadi Bapak Ibu, ada pembuku, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer terakhirnya, masing-masing punya kelebihan dan punya kekurangan masing-masing. Namun yang lebih baik di sini adalah menurut pendapat kami adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer di sini guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, dan mendukung
kami yang di sini adalah fokus kepada segitiga restitusi. Kalau kita lihat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, guru berperan di sini dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Kemudian keyakinan kelas atau sekolah. Sekolah ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Kenapa kami membahas sedikit tentang keyakinan sekolah ini? Karena dalam penyelesaian kasus siswa menggunakan segitiga restitusi, ada nanti akan menampilkan keyakinan kelas yang telah kita buat. Berikut Bapak Ibu kita masuk langsung kepada segitiga restitusi itu sendiri. Pada segitiga restitusi ini dalam penyelesaian masalahnya, guru berperan sebagai manajer akan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan tujuannya adalah untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut Bapak Ibu, ini kita lihat segitiga restitusi itu sendiri dijalankan oleh guru, orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Berikut seperti yang kami uraikan tadi, ini proses segitiga restitusi tadi, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Baiklah Bapak Ibu, dalam langkah menstabilkan identitas ini, kita pakai berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian dalam proses menstabilkan identitas ini, prinsip tugas kita adalah menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Berikut dalam langkah validasi tindakan salah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, kemudian guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, dan berikutnya mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, langkah segitiga restitusi yang terakhir menanyakan keyakinan. Murid diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Baiklah Bapak Ibu, dalam proses segitiga restitusi dan penerapannya di sekolah ini telah kami coba. Yang pertama ada contoh di sini 2 kasus Bapak Ibu. Kasus pertama, Aiko ketahuan pergi ke angin berembus tempat main atau tempat wisata ya di daerah sendiri. Kemudian memakai seragam sekolah. Sampai di sana dia dan teman-teman menghisap panggung atau rokok elektronik. Lalu dia memvideokan dan men-share-nya di media sosial. Kita lihat Bapak Ibu penyelesaian kasus segitiga restitusi dengan untuk menyelesaikan kasus Aiko.
Bapak Ibu yang kami hormati, kami coba menampilkan video kasus penyelesaian Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, di sini kita coba melihat video penyelesaian kasus Saiful tadi. Bapak Ibu, kita lihat ini kasus yang kedua. Tadi kasus yang pertama penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus yang kedua adalah Rajun memakai sandal ke sekolah. Guru piket BK menyuruh Rajun membuka sandal. Selama PBM Rajun tidak diizinkan memakai sandal dan memakai sandal sampai pulang sekolah, dan pulang sekolah Rajun mulai memakai sandalnya kembali. Kita lihat Bapak Ibu, ini kami cobakan memproses ya melalui segitiga restitusi kasus si Rajun. Bapak Ibu yang kami hormati, itu dua contoh kasus segitiga restitusi. Kami cobakan menerapkan penyelesaian kasus menggunakan segitiga restitusi untuk kasus Aiko dan kasus si Rajun tadi. Jadi bagaimana proses selanjutnya, apakah berubah? Yang jelas itu kasus yang baru tentu kita lihat setelah proses pembinaan melalui segitiga restitusi. Bapak Ibu yang kami hormati, sampai di sini dulu paparan
positif khususnya tentang segitiga restitusi. Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya atau ragu atau mau menambahkan, silakan pada kesempatan ini Bapak Ibu. Ya silakan Bu Dir, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik dengan kasus anak kita yang bernama Rabu. Ya, Iya. Saya kenal lah sama anak ini dengan Rabu yang memakai sendal waktu ke sekolah. ya. Padahal dia tahu itu kalau itu merupakan pelanggaran. Kita dilarang, siswa dilarang memakai sendal di sekolah, tapi tetap dia pakai gitu ya. Iya. Dan setelah Bu Polri memproses masalah Rabu ini dan melaksanakan segitiga restitusi, apakah Bu Polri melakukan pemantauan setelah kejadian itu, dan apakah berhasil restitusi yang Bu Polri laksanakan? Terima kasih pertanyaannya Bu Ir, pertanyaan yang bagus sekali. Yang jelas ini Rajum bagaimana latar belakangnya dari kelas 7, 8, kelas 9 kita ikuti ya, kita bimbing, kita bina ya, gitu ya. Dia tahu tidak boleh memakai sandal. Namun ini baru kasus yang kami ambil baru 2 atau 3 minggu ke belakang. Setelah dilakukan pembinaan restitusi yang ujung akhirnya yaitu diselesaikan, katanya dia berjanji tidak mengulangi kegiatan itu lagi, dan ini telah nyata-nyata melanggar kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kami memantaunya, yang namanya anak-anak dalam masa perpindahan ya Bu Ir, dari masa remaja, dari masa anak-anak ke masa remaja. Kenapa kalau memang perubahan ada perubahan sedikit, namun karena Rajum ini mungkin ada kasus tercatatnya dari guru BK konseling, saya sedang menanyakan guru konseling, wali kelas, guru mata pelajaran yang masuk ke kelas, mungkin rata-rata ya mungkin ada masalah dari kelas 7. Namun tugas kita sebagai guru di sini mungkin tentu memperbaiki, mengarahkan dan menuntun mereka ke arah yang lebih baik supaya mereka diterima di masyarakat sesuai dengan filosofi kajian dewantara yang telah kita pelajari. Namun dalam proses berjalan, mungkin dengan saya pribadi saya amati ataukah dia agak berubah, saya juga tidak tahu Bu Ir, dia tidak tahu apakah perubahannya mereka segan dengan Bu Polri atau hanya atau ya memang benar-benar dari dalam dirinya. Namun proses pemantauan Rajum sampai sekarang masih dilaksanakan. Mudah-mudahan ke depannya dia bisa berubah atau bagaimana, yang jelas itu tugas kita bersama. Terima kasih ya Bu Ir. Mungkin ada Bapak Ibu pertanyaan yang berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ini akhir dari sesi berbagi saya sendiri. Yang jelas ini berbagi untuk kita bersama, saling berbagi informasi, saling berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini akan membuat kita lebih sempurna ke depannya. Terima kasih atas kehadiran dan kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarah, makasih. Saya Ikhlasya Awal mengucapkan terima kasih kepada Ibu Polri Cornelia yang telah menjelaskan kasus saya. Saya senang beliau telah membantu dan menyadarkan saya untuk tidak mencoba-coba HP lagi. Dan saya berusaha untuk lebih baik ke depannya. Terima kasih Bu Polri Cornelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja Madia Fitri, kelas 92. Terima kasih kepada Ibu Polri Cornelia yang telah mengingatkan saya tentang keyakinan kelas. Tidak boleh memakai sendal ke sekolah. Kedepannya saya tidak akan melanggar keyakinan sekolah lagi. Terima kasih Bu Polri. Nama saya Zulfira, guru SMP 5 Kota Solo. Hari ini telah menyaksikan diseminasi tugas dari Ibu Polri Cornelia MPD Syahlon, guru penggerak angkatan 8 dari SMP 5 Kota Solo tentang budaya positif.
saya mendapatkan banyak ilmu dari sampaian beliau dan berusaha untuk menciptakan juga budaya positif di kelas yang saya ampu. Terima kasih.